Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Reza Fadil Ramadan dengan NIM F1D221052 dari Prodi Teknik Geologi. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai teknologi informasi dan komunikasi. Masyarakat Information Society atau masyarakat informasi adalah sebuah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan sebuah masyarakat dan sebuah ekonomi yang dapat membuat kemungkinan terbaik dalam menggunakan informasi dan teknologi komunikasi baru atau News, Information, and Communication Technology yang disingkat dalam ICT. Definisi lain dari information society atau masyarakat informasi adalah suatu keadaan masyarakat di mana produksi, distribusi, dan manipulasi suatu informasi menjadi kegiatan utama. Masyarakat informasi diartikan suatu masyarakat di mana kualitas hidup dan juga prospek perubahan sosial dan pembangunan ekonomi tergantung pada peningkatan dan pemanfaatan informasi. Dalam masyarakat seperti ini, standar hidup, pola kerja, dan kesenangan, sistem pendidikan, dan pemasaran barang-barang sangat dipengaruhi oleh akumulasi peningkatan informasi. Kenapa informasi sangat diperlukan? Semua itu penting untuk kita jadikan sebagai wawasan dan pengetahuan serta dapat juga mengurangi resiko kegagalan kita dalam mengambil suatu keputusan. Jadi informasi bagaikan napas kita yang terus berhembus tanpa kenal waktu dan tempat. Sehingga informasi sangat berperan penting dalam kehidupan kita. Sebenarnya apa sih teknologi itu? Yang pertama adalah alat untuk membantu menyelesaikan berbagai permasalahan dan pekerjaan manusia sehari-hari. Yang kedua, keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Penggunaan teknologi oleh manusia dimulai dengan pengubahan sumber daya alam menjadi alat-alat sederhana. Teknologi informasi atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah information technology adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, dan atau menyebarkan informasi. Kemudian komponen sistem teknologi informasi. Yang pertama adalah hardware. Hardware merupakan salah satu komponen paling penting dalam sistem informasi. Tanpa adanya komponen ini, kemungkinan sistem informasi tidak akan berjalan dengan lancar. Yang kedua ada software, yaitu sistem software merupakan operating system yang mendukung hardware menjadi perangkat yang berguna. Kemudian ada database dan data warehouse. Semua informasi yang kita kumpulkan akan disimpan dalam database. Contohnya, kamu mengumpulkan foto-foto dalam satu folder agar lebih terorganisir. Kemudian ada perangkat keras. Perangkat keras adalah segala sesuatu yang bisa kita sentuh dan lihat. Yang pertama adalah keyboard. Keyboard berfungsi untuk memasukkan data, mengetik, dan menjalankan proses yang diperintahkan. Yang kedua ada monitor yang bisa menyajikan berbagai macam program yang kita buka dan menampilkan secara visual. Yang ketiga adalah mouse. Mouse untuk menjalankan perintah seperti membuka file, memilih file, dan menutup atau membuka sebuah program. Kemudian piranti masukan. Selain digunakan untuk memasukkan data, dapat pula digunakan untuk memasukkan program. Berdasarkan sifatnya, peralatan input dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah peralatan input langsung, yaitu input yang ketika dimasukkan akan langsung diproses oleh alat yang memproses. Contohnya adalah keyboard, mouse, touchscreen, light pen, digitizer graphic, tablet, dan scanner. Yang kedua, peralatan input tidak langsung, yaitu input yang melalui media tertentu sebelum input tersebut diproses oleh alat pemroses. Contohnya disket, hard disk, dan punch card. Lalu output device, yaitu piranti keluaran, merupakan perangkat komputer yang berguna untuk menghasilkan keluaran. Apakah itu ke kertas, ke layar monitor, atau keluaran berupa suara. Contohnya seperti printer, speaker, plotter, monitor, dan banyak yang lainnya. Lalu perangkat lunak. Perangkat lunak merupakan istilah khusus untuk data yang diinformat dan disimpan secara digital termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, bagian sistem komputer yang tidak berwujud. Software system, perangkat lunak ini berperan sebagai sistem operasi komputer, contohnya seperti Windows, Linux, dan Mac. Software browser sesuai namanya, software ini memiliki fungsi sebagai mesin pencari situs untuk mendapatkan berbagai informasi secara online. Beberapa di antaranya adalah Chrome, Opera Mini, Mozilla Firefox, Internet Explorer, dan sebagainya. Lalu ada Microsoft Office. Software ini sangat berguna untuk mempermudah atau meningkatkan efisiensi berbagai pekerjaan kantor, seperti perangkat lunak, pengolah kata, pengolah angka, media presentasi, dan lain-lain.
Contohnya seperti Microsoft Excel, Word, Outlook, dan PowerPoint. Lalu masuk kepada sistem informasi. Sebenarnya apa sih sistem informasi tersebut? Menurut para ahli yang pertama, yaitu menurut Hussein dan Wibowo, sistem informasi adalah seperangkat komponen yang saling berhubungan yang berfungsi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi. Fungsi dasar dalam sistem informasi mampu menganalisa dan meminimalisir terjadinya kerugian dari sisi ekonomi, memberikan aksesibilitas yang baik kepada pengguna. Tujuannya untuk memiliki dan mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna bagi suatu instansi atau organisasi. Penerapan IT pada bidang geologi untuk membuat laporan di mana kehidupan seorang mahasiswa geologi, laptop atau komputer sangat diperlukan untuk membuat berbagai macam laporan dengan bantuan Microsoft Word. Untuk membuat Corel, di mana dalam sebuah laporan tertentu membutuhkan gambar-gambar yang harus dihasilkan dari aplikasi Corel. Baiklah, itulah penjelasan mengenai sistem informasi, teknologi, dan lainnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.